Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Edi Wibowo Suwandi, Eskepnes MGep. Salah satu dosen program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah ilmu keperawatan, dengan konsentrasi di bidang manajemen keperawatan. Baik, pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau suri tauladan bagi kita semua dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di tahun 2026. Khususnya dalam bidang pengajaran mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Keperawatan dengan bobot SKS 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum laboratorium. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa belajar bagaimana cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien, baik pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat inap di rumah sakit dan di tingkat keluarga di puskesmas dan masyarakat sesuai standar nasional dan internasional, serta mahasiswa dapat mengimplementasikan peran dan fungsi manajer di unit perawatan dalam pembelajaran laboratorium. Adapun metode pembelajaran mata kuliah ini secara luring, di mana mahasiswa aktif dalam berdiskusi berbasis pertanyaan dan masalah ataupun kasus, kemudian dipresentasikan, kemudian role play dan simulasi dalam kegiatan laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL pada program studi mata kuliah ini, CPL 1, mampu memperlihatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, peduli, dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas di bidang keperawatan. CPL yang kedua, mampu menguasai konsep teori aplikasi ilmu keperawatan dan keterampilan umum pada bidang keperawatan. CPL yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan masalah, menyelesaikan pekerjaan, menyusun laporan kerja pada bidang keilmuannya. CPL yang keempat, mampu menguasai konsep ilmu keperawatan yang bernilai islami dan berkemajuan untuk melakukan asuhan keperawatan yang unggul di bidang penyakit kronis berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL yang keenam, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan berkomunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL yang kedelapan, mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen keperawatan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses ketenagakerjaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan sistem pengarahan dalam keperawatan. CPMK yang ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengendalian mutu asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. CPMK yang ke-7, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu mempraktekkan
konferensi, dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. CMK yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dan mengatur alur kerja dalam pelaksanaan penanganan penyakit menular. CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan advokator bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. CPMK 11, mahasiswa mampu mengimplementasikan interpersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk penyakit menular. Adapun manfaat dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepada mahasiswa dalam menerapkan prinsip kepemimpinan dan fungsi manajemen keperawatan untuk mengelola pelayanan keperawatan yang secara efektif, efisien, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Adapun mata kuliah ini juga mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, memberikan pengarahan, pengambilan keputusan, kerjasama tim, dan penyelesaian masalah sebagai kompetensi yang diperlukan dalam praktek keperawatan profesional. Adapun bobot dan metode penilaian di dalam evaluasi mata kuliah ini terbagi menjadi dua, teori dan praktikum. Untuk teori, seminar sebesar 35%, penugasan 35%, UTS 10%, dan UAS 20% dengan total teori 100%. Adapun bobot praktikum, pretest 20%, observasi ataupun project 50%, post-test 20%, dan laporan praktik 10% dengan total praktikum 100%. Adapun referensi yang dapat dirujuk ya untuk yang daftar pustaka utama ada manajemen keperawatan dari Pak Nur Salam. Adapun daftar pustaka pendukung ini ada buku manajemen keperawatan yang saya tulis bersama dengan teman-teman. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini melalui luring ataupun tatap muka secara langsung baik di ruangan maupun di laboratorium. Adapun metode luring dalam pengajaran mata kuliah ini disampaikan dalam 3 aspek. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, yang ketiga, assessment. Berikut ditampilkan proses pembelajaran di ruang kelas. Selamat menyaksikan. It's showtime! Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, kita hari ini masih diberikan nikmat sehat gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran ya di mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Oke, di semester 5 benar ya? Oke, di semester 5. Oke. Nanti ya, kami akan memberikan materi ya terkait dengan konsep pengarahan ya dalam manajemen keperawatan ya. Tapi sebelumnya nanti akan saya ulas ya, mengulas materi yang kemarin ya di minggu kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Untuk materi kemarin mungkin ada yang ingat? Ada? Oke, apa kira-kira materi yang kemarin? Yang pertama itu ada planning, yang kedua organizing, terus ada aktual dan controlling. Oke, itu masuk di dalam fungsi manajemen keperawatan ya. Ini yang materi kemarin. Ini terkait dengan planning, organizing, ya, kemudian actuating serta controlling, ya. Tapi sebelum kita menginjak ke materi ini, gitu ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, ya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing dimulai. Amin. Oke. Nah, selesai. Kan mengabsen dulu, ya. Ada yang absen hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada? Oh ada, oke. Ada berapa? 3. Sakit? Oke. Cukup? Oke. Tadi ada yang absen sakit gitu ya. Oke. Sebelum materi saya sampaikan, nanti ada pretest terlebih dahulu ya. Sebelum materi pengarahan saya sampaikan ya. Silakan nanti disiapkan kertasnya ya, 1 kertas ya, yang nanti untuk dibuat menjawab pertanyaan dari pretestnya. Siap? Siap. Oke, siap. Silakan untuk soal pertama ya, soal pertama bisa dijawab, monggo. Oke, kemudian soal yang kedua, oke, kemudian soal yang ketiga
Ya. Oke, untuk soal yang nomor 4, ya, soal nomor 4, silakan. Oke, soal yang nomor 5, ini soal yang terakhir, ya. Untuk materi pada pagi hari ini, ya, ada CPMK dan sub CPMK-nya, ya. Mungkin ada salah satu yang bisa membaca CPMK dulu. Yuk, silakan, bisa dibaca. CPMK yaitu mahasiswa menjelaskan dan mempraktekkan sistem pengarahan dalam keperawatan. Oke, untuk CPMK-nya ya. Untuk sub CPMK-nya, yuk, siapa bisa membaca? Yuk, silakan. CPMK mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pengarahan, unsur-unsur pengarahan, syarat dan sifat serta tugas Karo, Katim, dan PA dalam manajemen keperawatan. Oke. Mampu menggambarkan langkah operan atau timbang terima sesuai standar akreditasi. Oke, nah itu untuk CPMK dan sub CPMK yang hari ini kita pelajari, gitu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya pada pagi hari ini di mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Keperawatan, ya. Untuk tujuan pembelajaran, siapa yang mau baca? Saya persilakan. Yuk, silakan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami definisi fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Yang kedua, mengetahui unsur dalam pengarahan. Yang ketiga, mengetahui syarat pengarahan. Yang keempat, mengetahui sifat pengarahan. Yang kelima, mengetahui uraian tugas Karu, Katim, dan PA dalam fungsi pengarahan manajemen keperawatan. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran ya pada pagi hari ini. Yang selanjutnya kita langsung pada mata kuliah terkait dengan sistem pengarahan ya, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan sistem pengarahan dalam manajemen keperawatan. Di dalam pengertiannya di situ ya, sistem pengarahan adalah proses membimbing. Misalkan kita menjadi kepala ruangan, bagaimana sih cara kita membimbing ketua timnya ya? Ketua tim akan membimbing perawat pelaksana dalam proses membimbing. Kemudian di situ juga ada caranya bagaimana kita memberikan motivasi. Ya, motivasi kepada bawahan kita ya. Kemudian mengarahkan perawat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan ya. Artinya apa? Kalau dia tugasnya sebagai ketua tim, ya bekerja sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau dia bekerja sebagai perawat pelaksana, ya dia harus melaksanakan sebagai perawat pelaksana. Nah, di sini terkait dengan sistem pengarahan dalam manajemen keperawatan. Fungsinya apa sih di dalam pengarahan ya? Fungsinya adalah proses memantau, ya, memantau, melihat, gitu ya, menyesuaikan perencanaan yang sudah kita susun, ya, planningnya, gitu ya. Kemudian proses dan sumber yang efektif dan efisien. Nah ini, ya, fungsi dari pengarahan, ya, di mana pengarahan yang efektif untuk meningkatkan dukungan perawat mencapai tujuan manajemen keperawatan. Ini adalah fungsi yang efektif, ya, di dalam pengarahan. Nah, di sini ada beberapa unsur, ya. Ada sekitar 6 unsur di dalam pengarahan, ya. Ada motivasi, ada komunikasi, ada manajemen konflik, ya. Kemudian ada kerjasama, negosiasi, serta delegasi, ya. Mungkin sedikit ada terkait dengan motivasi. Ada yang bisa memberikan penjelasan motivasi? Oh, yuk, siapa namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Abdillah. Yang saya tahu motivasi itu adalah proses memberikan dorongan atau semangat kepada anggota tim agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, antusias, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi atau mungkin yang lainnya. Oke. Intinya di sini adalah mendorong, memberikan motivasi, mendorong kepada perawat-perawat ya dalam memberikan asuhan keperawatan, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi, ini yang sering kita laksanakan ya ketika kita berada di rumah sakit, ketika kita berada di ruangan dan sebagainya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan terkait dengan komunikasi? Yuk, oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kanda. Komunikasi Adalah proses penyampaian informasi, ide, instruksi maupun umpan balik antara anggota tim agar kita bersama-sama bersama dalam memberikan pelayanan keperawatan. Oke, itu pengertian terkait dengan komunikasi. Memang sering kita laksanakan ya ketika kita melakukan, contohnya adalah timbang terima, ya, post conference, pre-conference dan sebagainya. Itu sering kita laksanakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen konflik. Pasti di dalam satu ruangan ya, itu pasti ada yang namanya konflik, ya, itu. Yuk, silakan, barangkali ada yang bisa menjelaskan apa itu terkait dengan manajemen konflik. Oke, yuk, silakan. Manajemen konflik. Perkenalkan, saya Nia. Saya akan konflik adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan kerja. Oke, intinya di sini adalah mengidentifikasi apa sih yang terjadi ya, yang ada di ruangan ya, supaya apa konflik ini tidak berkepanjangan, gitu ya. Nah ini bagaimana cara menyelesaikannya ya terkait dengan konflik. Nah kemudian yang keempat ini terkait dengan kerjasama ya. Tanpa ada kerjasama ya kita tidak bisa melaksanakan asuhan keperawatan, gitu ya. Tanpa kerjasama ya baik dengan teman sejawat ataupun dengan teman medis yang lain. Nah kira-kira kerjasama itu kira-kira seperti apa ya? Yuk silakan, barangkali ada yang bisa memberikan. Oke, kerjasama. Perkenalkan, nama saya Naala. Kerjasama adalah kemampuan seluruh anggota tim untuk saling membantu, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Oke, di sini kata kuncinya adalah saling membantu, ya. Ini kerjasama, saling membantu. Kenapa? Untuk mutu pelayanan, ya. Khususnya pada apa? Pada pasien, ya. Ini. Kemudian terkait dengan negosiasi, ya.
Ada yang bisa membantu menjelaskan untuk negosiasi? Yuk, silakan. Negosiasi. Perkenalkan, saya Melani. Oke. Mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih ketika terdapat perbedaan kepentingan. Oke. Itu terkait dengan negosiasi. Ya, ini tidak kalah pentingnya. Yang keenam adalah delegasi. Ya, karena apa? Sering kali kita melakukan yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Ya, atau bahkan kita melakukan kegiatan yang memang kegiatan atasan kita. Nah, ini terkait dengan delegasi. Mungkin ada sedikit menjelaskan apa itu delegasi? Yuk, siapa? Oke. Apa itu delegasi? Ya, ini yang memang sering kita lakukan ini. Ya. Perkenalkan, saya wewenang dan tanggung jawab dari seorang pimpinan kepada anggota tim yang memiliki kompetensi. Tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi delegasi. Oke, ya delegasi, pelimpahan wewenang, ya pelimpahan wewenang. Ya ini yang memang nanti sering kita lakukan, ya. Yang seharusnya mungkin adalah kewenangan seorang dokter, tapi kita ikut melaksanakan dalam pemberian asuhan keperawatan, yang masuknya di dalam kolaboratif, ya. Seringkali kita melaksanakan delegasi, gitu ya. Ini terkait dengan unsur dalam pengarahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Kemudian terkait dengan motivasi, ini tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasanya motivasi adalah proses secara psikologis, ya, yang timbul dan mengarahkan individu pada perilaku guna untuk mencapai suatu tujuan. Ya, ini motivasi, menggerakkan, gitu ya. Apa tujuannya adalah dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya di sini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi efektif, ya. Ini memang seorang perawat harus mampu, ya, melakukan komunikasi yang efektif, ya, baik dengan teman sejawat maupun dengan pasien maupun keluarga, ya. Kita harus selalu melakukan komunikasi yang efektif, gitu ya. Salah satu di dalam contohnya adalah ini, operan. Ada yang tahu apa itu operan? Apa? Operan. Yuk. Nah, di sini ada operan. Atau timbang terima adalah proses penyampaian informasi mengenai kondisi pasien dari perawat yang selesai tugas pada pergantian shift. Oke, ada pergantian shift gitu ya, kata kuncinya adalah ada pergantian shift gitu. Oke, yang berikutnya adalah konferen, ya. Di sini ada dua, pre-konferen dan post-konferen, dan itu selalu kita laksanakan, ya. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan pre-konferen dan post-konferen? Silakan, Mas. Pre-konferen. Saya Nabil. Ya, Mas Nabil. Pre-konferen adalah diskusi singkat yang dilakukan sebelum pelayanan keperawatan dimulai. Oke, diskusi singkat ya Mas ya, Mas Nabil ya. Pre-konferen adalah diskusi singkat sebelum kita melaksanakan kegiatan. Artinya apa? Setelah kita melakukan timbang terima, di situ ketua tim akan berdiskusi dengan perawat pelaksana. Apa sih kegiatan di dalam satu shift ini? Ya, sebelum melakukan tindakan. Ya, artinya sudah membagi nih, ya, ketua tim sudah membagi pada perawat pelaksana. Misalkan ada 10 gitu ya, 10 pasien. Akan dibagi perawat pelaksana berapa? Misalkan 2 ataupun 3. Nah, ini didiskusikan dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan post konferen. Ada yang bisa berikan penjelasan? Yuk, silakan post konferen, ya, post konferen. Conference adalah diskusi yang dilakukan setelah pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelayanan yang telah diberikan selama satu shift. Oke, ya. Post konferen, ya. Post konferen ini dilaksanakan sebelum operan terjadi. Ya, artinya sebelum ada timbang terima, kita harus sudah melaksanakan post konferen. Supaya apa? Untuk menyiapkan ketika kita mau melaksanakan timbang terima. Ya, jadi kita sudah siap. Apa sih yang harus kita laporkan? Ya, pada pergantian shift yang berikutnya. Nah, ini terkait dengan post konferen. Nah, di sini ada berikan suatu gambaran ataupun alur gitu ya, alur terkait dengan timbang terima ya. Bagaimana sih alur ya ketika pelaksanaan di ruangan ya yang berkaitan dengan timbang terima? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Kira-kira bagaimana? Timbang terima tadi apa? Pergantian shift ya, pergantian shift ya. Kalau saya boleh menggambarkan gitu ya di dalam papan tulis ini gitu ya. Coba nanti saya gambarkan ya. Nah, ini ya. Kalau kita menggambarkan ya, di sini ada ruangan nurse station ya atau ruang perawat ya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ya ada ruangan pasien ya. Karena biasanya kan ada beberapa kelas gitu kan. Mungkin ini ada kelas 1 gitu ya. Kemudian sini ada kelas 2 ya. Kemudian di sini ada kelas 3. Ini ya, ada ruangan pasien ya. Ruangan pasien ya. Nah, ini. Nah, ketika kita melaksanakan timbang terima, di mana tempatnya? Di sini, ya. Kepala ruangan akan berdiskusi, ya. Berdiskusi di sini yang memimpin adalah kepala
ruangan, ya, berdiskusi ya di stasiun ataupun ruang perawatan ya, yang menyampaikan dari perawat primer atau ketua timnya menyampaikan pasiennya masing-masing gitu ya. Setelah menyampaikan pasiennya masing-masing gitu ya, dari kelas 1, 2, 3, ketua tim 1, ketua tim 2, ketua tim 3 misalkan ya. Kemudian nanti akan cross check ya bersama dengan siapa? Ya, bersama dengan kepala ruangan, ketua tim dan yang menggantikan shift-nya. Ya, kalau misalkan pergantian shift pagi berarti dari shift malam ke shift pagi ya, akan datang ke ruangan meng-cross check apakah sama tadi penyampaian yang ada di stasiunnya ya. Di sini ya dilihat pasiennya, di ruangan 2 dilihat, kemudian ruangan ketiga akan dilihat ya. Kemudian kembali lagi ke stasiun. Ya, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa pada pasien ini? Apakah pasien ini pulang ya, atau pasien ini harus dirujuk ya, atau pasien ini harus di laboratorium. Nah ini ya, di sini. Nah, itu sedikit alur terkait dengan timbang terima. Sudah paham belum? Sudah ya? Oke. Nah, itu sedikit alur ya terkait dengan timbang terima. Nah, kemudian ini tadi pendelegasian ya, bahwasanya melakukan pekerjaan melalui orang lain. Ya kenapa? Kita didelegasi. Ya kita diperintah entah itu dari atasan ya atau dari teman sejawat, entah itu dokter dan sebagainya. Di sini ya. Buatlah suatu rencana ya. Kemudian identifikasi kemampuan kita ya ketika diberikan delegasi atau diberikan suatu tugas ya. Kemudian pilihlah orang yang memang benar-benar yang kita delegasi itu memang bisa melaksanakan ya. Itu. Kemudian komunikasi yang jelas, buat batasan waktu, kemudian monitoring ya bagaimana hasilnya ketika diberikan tugas atau diberikan delegasinya. Nah ini. Kemudian menjadi narasumber, evaluasi kinerja dan delegasi tugas dan wewenang. Ini terkait dengan pendelegasian ya. Kemudian ada alurnya ya, alur untuk delegasi ya. Yang pertama misalkan ya, kepala ruangan itu mendelegasi kepada ketua tim ya. Jadi bawahannya gitu ya. Kemudian ataupun kepala ruangan ya kepada penjaga shift-nya ya, penanggung jawab shift-nya. Itu boleh ya. Atau ketua tim ya mendelegasikan kepada PP ini adalah perawat pelaksana. Ketua tim akan memberikan tugas kepada perawat pelaksana atau perawat asosiat istilahnya ya kalau di rumah sakit. Nah, ini alur delegasi dari keperawatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa syarat di dalam pengarahan ya. Yang pertama adalah adanya keinginan bekerja sama, adanya rasa persaingan, kemudian semangat tim serta semangat ya untuk menghargai ya dan sebagainya. Ini terkait dengan syarat pengarahan. Kemudian ada sifat dari pengarahan yang pertama adalah dinamis bukan statis ya. Artinya apa? Mengarahkan. Ya, ini sifatnya adalah mengarahkan. Ya, sifat dari pengarahan adalah mengarahkan bagaimana kita mengarahkan bawahan kita ya supaya apa? Dalam asuhan keperawatan itu memang sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Kemudian pandangan menyeluruh terhadap organisasi guna untuk mencapai tujuan serta meninjau pekerjaan secara menyeluruh yang merupakan pekerjaan yang mempunyai tujuan umum yang sama. Ini sifat dari pengarahan. Kemudian ada aktivitas teknis ya dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, kita merumuskan tujuan keperawatan. Apa sih tujuan dari kita memberikan asuhan keperawatan? Nah, di sini ya. Kemudian kita menentukan prioritas utama. Kalau kita sudah bisa melakukan analisis datanya, ya, kira-kira mau mengambil prioritas utama apa, diagnosisnya apa dan sebagainya. Ya. Kemudian melaksanakan koordinasi. Ya, kalau sudah dapat, ya, kemudian kita berkoordinasi. Yang keempat, mengidentifikasi tanggung jawab kita sebagai perawat. Ya, ini terkait dengan aktivitas teknis. Ya. Kemudian ada beberapa urian tugas. Ya. Kita sebagai karu, kita sebagai ketua tim, kita sebagai perawat pelaksana. Ya. Toh ini nanti akan kalian rasakan. Ya, ketika nanti kalian bekerja di rumah sakit, ya, ketika nanti kalian akan praktek di rumah sakit, ya, pasti akan merasakan. Kalian menjadi kepala ruangan, kalian akan menjadi ketua tim, ya, kemudian menjadi perawat pelaksana ini, ya, tugasnya. Kepala ruangan memberikan pengarahan tentang penugasan, ya, membuat tugas kira-kira ketua tim ini apa sih tugasnya, ya. Kemudian memberikan pengarahan kepada ketua tim tentang pelaksanaan asuhan keperawatan, ya. Kemudian menginformasikan hal-hal yang penting, ya, ini biasanya memang Karu itu kan sibuk gitu ya, kegiatan-kegiatan. Tapi hal-hal yang penting ini harus segera disampaikan. Ya, bisa disampaikan kepada perawat penanggung jawab ya ataupun ketua timnya ya, supaya apa? Dalam pemberian asuhan keperawatan ini bisa tercapai ya. Kemudian memberikan motivasi ya, ini tujuannya adalah supaya kita bekerja itu penuh dengan semangat ya dalam memberikan asuhan keperawatan ya, mengasuh pasien ya dan sebagainya. Ini tugas dari kepala ruangan. Kemudian tugas dari ketua tim ya, yang pertama adalah memberikan pengarahan ya kepada siapa? Perawat pelaksana bawahannya gitu ya. Kemudian juga memberikan informasi, memberikan bimbingan serta memberikan pujian ketika ya ini ya, ketika perawat pelaksana itu memberikan asuhan keperawatan yang memang benar-benar sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya ya. Kita kasih reward-nya ya, kita kasih pujian ya. Ini adalah tugas dari ketua tim ya. Nah, kemudian urian tugas terkait dengan anggota tim ataupun perawat asosiat, perawat pelaksana. Yang pertama adalah menerima pengarahan ya.
menerima informasi kepada ketua timnya ya, pada atasannya ya. Kemudian menerima pujian tadi ya, ketika misalkan dia mempunyai prestasi ya, mempunyai prestasi. Kemudian dapat menerima teguran ketika dia mengalami kesalahan ya. Kemudian yang kelima terkait dengan mempunyai motivasi serta terlibat aktif ya. Artinya terlibat aktif ini di dalam apa? Memberikan asuhan keperawatan gitu ya. Nah, sekarang ya, ini ada soal kasus gitu ya. Ada soal kasus ya yang nantinya bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Yuk, silakan bisa membentuk 3 kelompok. Bisa membentuk ini kelompok 1 ya. Ini nanti kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 ya. Yang ini nanti kelompok 3. Coba bisa membentuk lingkaran ya. Yuk silakan bisa didiskusikan. Kemudian diberikan satu alasan ya. Yuk silakan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Oke. Siapa yang mewakili untuk menjawab? Kelompok 1. Mengumpulkan seluruh anggota tim secara singkat atau briefing. Mengingatkan kembali prioritas pelayanan yaitu pengkajian pasien baru dan transfusi darah karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Oke, jawaban dari kelompok 1 adalah mengumpulkan semuanya. Ya, bagus. Ya. Untuk kelompok 2 ada yang mewakili? Oke. Yuk, kelompok 2. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback setelah pelayanan selesai. Mengevaluasi penyebab keterlambatan dan mengingatkan pentingnya disiplin, komunikasi, serta penggunaan telepon genggam hanya untuk kepentingan pekerjaan selama jam dinas. 2. Melakukan supervisi. Memantau pelaksanaan tugas untuk memastikan setiap perawat menjalankan tanggung jawabnya sesuai pembagian. Oke, kelompok 2 menyimpulkan bahwasannya jawabannya hasil analisisnya adalah melakukan supervisi ya. Disupervisi dulu ya. Kemudian dievaluasi ya, bagaimana sih ya terkait dengan tindakan pengarahan ya kepada perawatnya gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang kelompok 3 ada yang mewakili? Yuk silakan. Membagi kembali tugas sesuai kondisi di lapangan, misalnya perawat A melakukan pengkajian pasien baru pertama, perawat B melakukan pengkajian pasien baru kedua, perawat C mempersiapkan transfusi darah, perawat D dan E menyelesaikan dokumentasi setelah tindakan prioritas selesai. Kelompok 3 ini menjawab hasil analisisnya adalah komunikasi ya. Harus komunikasi ya dari perawat gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu dari semuanya. Oke, terima kasih dari 3 kelompok ya yang sudah menjawab dan menganalisis ya dari kasus yang ada di depan ya. Oke, nah ini hasil referensi ya dari materi hari ini ya, mungkin nanti teman-teman bisa mengakses gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk sebagai bahan evaluasi, silahkan teman-teman gitu ya bisa mengambil handphonenya ya, bisa di-scan barcode-nya untuk post test ya, untuk mengevaluasi sejauh mana untuk materi ini yang diterima oleh mahasiswa gitu. Dan silahkan nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Terima kasih ya. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, dari materi ini coba ada yang bisa menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yuk, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Oke. Yuk, Masnya. Kesimpulannya yaitu pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam menggerakkan seluruh tenaga kesehatan melalui kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan koordinasi sehingga pelayanan perawatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oke, dalam pengarahan ini hal yang sangat penting gitu ya untuk meningkatkan mutu pelayanan ya khususnya pada pasien safe. Terima kasih, kita kasih aplaus ya. Nah, ini nanti pertemuan yang berikutnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, kami mohon maaf berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.